Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Jesus, everything I count as lost to know you and be known as yours, to share with you in your suffering, to be with you in glory. Jesus, everything I count as lost to know you and be known as yours, to share with you in your suffering, to be with you in glory. So come and be my exceedingly great reward. You're the treasure that I would give my whole life for. What would it profit me to gain the world but lose my soul? I know my life is not my own. Jesus, let my days be lived for you. No vapor of this life be given to. Set this heart to work eternity, to be with you in glory. Amen. So come and be my exceedingly great reward. You're the treasure that I would give my whole life for. What would it profit me to gain the world but lose my soul? I know life is not my own. Come and be my exceedingly great reward. You're the treasure that I would give my whole life for. What would it profit me to gain the world but lose my soul? I know life is not my own. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, man, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back.
come and be my exceedingly great reward. You're the treasure that I would give my whole life for. What would it profit me to gain the world but lose my soul? I know my life is not my own. Yeah. So come and be my exceedingly great reward. You're the treasure that I would give my whole life for. What would it profit me to gain the world but lose my soul? Oh, I know my life is not my own. I know my life is not my own. I know my life is not my own. Kabar saudara semua, di pertengahan minggu ini Gereja Oikos Online hadir kembali dalam hidup saudara dan sungguh sangat bersuka cita saya di tempat ini untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan ya, saya sangat bersyukur saudara ada mengikuti kami sampai hari ini, sehingga walaupun kita jauh, tapi kita seperti memiliki sebuah keluarga di dalam Tuhan. Dan hari ini ada sebuah renungan, sebuah pengingat yang saya beri judul Don't be afraid, God loves you. Jangan takut karena Tuhan mengasihi saudara. Saudara, di tengah-tengah keadaan pandemik yang kemudian menjadi endemik pada saat kita ada di zamannya COVID-19 ini, ya, itu terasa apa yang namanya ketakutan itu benar-benar nyata. Ya, tidak pernah dalam kehidupan kita menjadi begitu takut akan satu penyakit. Tidak pernah dalam sejarah dunia di mana keseluruhan bangsa-bangsa di seluruh dunia itu merasakan dampak dari apa yang dinamakan orang sebagai COVID-19, sebuah virus mikroorganisme yang kecil tapi terasa begitu powerful karena bisa mengubah wajah seluruh dunia, ya, hampir seluruh dunia, atau kan mungkin bisa dikatakan sebagian besar dari dunia atau seluruh dunia terdampak oleh si virus kecil yang namanya COVID-19, coronavirus, ya. Dan hari ini kita akan membaca sebuah pengingat dari firman Tuhan tentang jangan takut. Kita akan membaca ayatnya terlebih dahulu, dan saat kita membacanya, saudara baca bersama-sama dengan saya di rumah saudara masing-masing supaya firman ini bisa menjadi sebuah rema bagi saudara dan saya. Mari kita baca bersama-sama ya, saya mau dengar suara saudara. Matius 10 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Firman Tuhan berkata ya tentang burung pipit, bahwa burung pipit yang tiada harganya. Saudara tahu burung pipit? Burung pipit itu dikenal sebagai burung yang ramah, ya, dan kemudian dia selalu berkelompok dengan banyak orang, dia ada di mana-mana, ya. Bayangkan dari zamannya Tuhan Yesus,
di daerah Timur Tengah sampai kepada saat ini di tempat saudara, ya, kalau saya di Singapura, tempat saudara di Indonesia, ataupun di mana saja, saudara dengan mudah menemukan burung pipit, ya. Jadi pada saat kita sedang berpikir sesuatu yang sangat besar yang sedang melanda seluruh bumi, mari saat ini kita melihat sesuatu yang lebih kecil, yang nyata dalam kehidupan kita, mungkin tidak signifikan, tapi di dalamnya kita bisa mempelajari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Burung pipit adalah sesuatu yang insignifikan dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang benar-benar pernah punya waktu untuk berpikir ataupun memperhatikan burung pipit. Tapi firman Tuhan berkata, bahkan burung pipit yang sama sekali tidak ada signifikansinya di hadapan manusia, yang cuma dihargai sangat kecil secara keuangan, tetapi itu pun ada di dalam penjagaan Bapa kita, ya. Dan kalau misalnya saya bisa teruskan kalimat saya, bahkan setiap daun-daun di pohon, ketika daun-daun itu gugur, itu pun dalam penjagaan, dalam seizin Tuhan. Jadi kita melihat baik hal kecil maupun dalam hal yang besar yang terjadi di alam semesta ini, Bapa kita di surga adalah tetap berdaulat di atas segalanya. Ya, jadi mari kita renungkan kembali tentang perkataan jangan takut, dan perkataan jangan takut ini Tuhan kaitkan dengan keadaan burung pipit. Jika burung pipit yang tidak berharga itu Tuhan perhatikan, apalagi kita yang telah ditebus oleh darah Yesus dan sekarang kita ini menjadi anak-anak Allah. Dasar kebenaran kita adalah saat ini kedudukan kita, identitas kita di dalam Kristus adalah anak-anak Allah dan kita berharga di mata Allah. Nah, kita akan membahas juga tentang jangan takut. Pernahkah saudara membayangkan apa yang bisa dikerjakan oleh ketakutan dalam kehidupan saudara? Ya, apakah saudara bisa melakukan hal-hal yang besar karena saudara takut? Actually, fear does nothing but hurt. Tidak ada hal-hal yang besar, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bisa berdampak secara positif ketika kita hidup di dalam ketakutan. Yang ada, ketakutan itu menjadi seperti sebuah penjara yang memenjarakan kita dan mengunci kita di dalam sebuah ruangan sehingga kita tidak mampu menghasilkan apa-apa, sehingga kita tidak bisa menjadi orang yang menjalani kehidupan kita secara full, secara penuh sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan berkata hari ini kepada kita secara gamblang, jangan takut. Dan kemudian diberikan alasan kenapa kita tidak boleh takut, ya. Karena nilai kita, keberhargaan kita itu lebih besar daripada burung pipit, ya. Jadi ketika kita melihat bagaimana berharganya hidup kita di hadapan Allah, kita akan memiliki iman, ya. Jadi kalau Allah yang kita panggil sebagai Bapa itu berkata, I love you, aku mengasihi engkau, aku ini Bapamu, aku yang menggendong engkau, aku yang menggandeng tanganmu, aku yang akan menyertai engkau. Itu menjadi sebuah dasar supaya kita tidak takut. Tetapi kalau saudara bisa melihat konteks dari ayat ini, kita juga diingatkan tentang adanya hal-hal yang membuat iman Kristen kita terancam, ya. Ada penganiayaan, ada orang-orang yang tidak menyukai kekristenan karena apa yang kita yakini. Dan firman Tuhan berkata, ini pun ya orang-orang yang tidak menyukai kita sebagai orang Kristen itu tidak seharusnya membuat kita takut.
yang kita kerjakan adalah kita menjalani iman kita, menjalani nilai-nilai yang kita yakini, tapi kita tetap harus mengasihi mereka, cuman tidak berada di dalam sebuah penjara ketakutan. Nah saudara, konteks ayat ini ada di zaman Kisah Para Rasul, di mana saat itu mereka banyak menghadapi tantangan dan aniaya sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi ada banyak alasan untuk murid-murid ini bisa merasa takut, sama seperti apa yang kita alami di zaman ini. Ada banyak alasan bagi kita untuk merasa takut, ya. Ada banyak alasan ketika kita melihat keadaan yang terjadi, kita berpikir tentang apakah tabungan kita cukup untuk masa depan kita. Ada masanya kita berpikir ketika kita melihat apa yang menjadi tuntutan di kantor, dengan pekerjaan, dengan apa yang kita bisa lakukan, kita merasa bahwa ada sebuah tekanan bagi kita untuk perform better setiap hari. Bukan sesuatu yang buruk kalau saudara bisa meresponinya dengan bekerja keras dan kemudian berharap kepada Tuhan, berdoa, tetapi akan menjadi sesuatu yang buruk bagi saudara jika ketakutan itu menekan saudara dan melumpuhkan saudara. Ya, mungkin bagi saudara yang pelajar, saudara mungkin merasa bahwa dengan keadaan yang begitu kompetitif di akhir-akhir ini, pada zaman ini, dapatkah saya compete? Dapatkah saya bersaing dengan orang-orang yang mungkin punya fasilitas lebih baik, punya otak yang mungkin lebih pintar, dan ada banyak sekali hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita merasa insecure, yang bisa membuat kita merasa takut. Tetapi firman Tuhan saat ini berkata kepada kita, if you feel insecure, remember, ingatlah bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Allah, penguasa alam semesta, adalah Bapa kita sendiri. Dan kemudian, ketika kita bisa melihat bahwa actually fear does nothing in our life, bahwa ketakutan itu tidak bisa mengerjakan apa-apa dalam kehidupan kita, kita mulai belajar untuk menjalani hidup ini dengan iman dan keberanian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena sekali lagi Bapa adalah sumber, dan keberadaan kita sebagai anak Allah itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita menjalani hidup kita sebagai anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita belajar untuk tidak saja melihat hal-hal yang terjadi dalam hidup kita dengan kacamata realita atau realistisnya seseorang, kita belajar untuk melihat dengan kacamata iman, bahwa Bapa kita sayang kepada kita dan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang memiliki kuasa dan otoritas yang berdaulat di dalam setiap event dalam kehidupan kita, di dalam sejarah umat manusia, dan juga dalam keadaan pandemik ini. Dan kemudian ketika kita mungkin berpikir terlalu besar, terlalu jauh ke depan, apa yang akan terjadi nanti jika saya seperti ini? Atau apa yang akan terjadi nanti jika pandemik ini tidak akan berkesudahan? Akankah dunia menjadi lebih bangkrut? Lalu bagaimana dengan keadaan kesehatan saya nanti, 10 tahun nanti? Bagaimana dengan keadaan keuangan saya jika keadaan seperti ini berlangsung terus-menerus? Ada banyak what if. Apa yang akan terjadi jika begini, jika begitu? Tapi coba sekarang kita reflect, kita merenungkan hidup kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Lihat burung pipit. Dan kalau burung pipit itu pun masih terlalu jauh untuk saudara kenali, coba lihat hidup saudara, lihat rambut saudara. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya kita tahu bahwa rambut kita itu rontok setiap hari. Tahukah saudara bahwa setiap kita itu mengalami kerontokan rambut paling tidak 50-100
helai rambut kita rontok setiap harinya. Dan Bapa kita berkata, rambut di kepala kita ini terhitung semuanya. Kalau ada yang rontok, Tuhan tahu. Tuhan tidak membiarkan satu helai rambut pun gugur ke tanah ya tanpa seizinnya. Kenapa sih Allah semesta alam yang besar dan berkuasa itu masih sibuk, masih sempat-sempatnya untuk menghitung rambut kita dan memberikan izin jika rambut ini ada yang mau gugur? Kenapa Tuhan sampai memperhatikan hal-hal yang kecil? Maksud firman ini adalah bahwa setiap event dalam kehidupan kita, besar dan kecil, termasuk mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah saudara buat. Kalau ibu-ibu di rumah tangga ya yang lagi masak, mungkin lagi nyuci piring, dan kemudian ada piring yang pecah gara-gara mungkin saudara licin nyuci piringnya dan kemudian piring itu jatuh. Ingat ya, bahkan hal-hal yang kecil seperti itu pun ya Tuhan izinkan. Mungkin ada juga pelajar yang barusan mendapat nilai jelek ya, karena mungkin make mistakes. Ya, saya lupa jadwal dan kemudian belum belajar karena lupa jadwal. Dalam hal-hal yang seperti itu, mistakes yang terjadi dalam kehidupan saudara, tenang saja, ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi kadang-kadang ada banyak alasan kita untuk menjadi takut. Tapi ingat, hari ini firman Tuhan berkata tentang iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita memiliki Bapa yang mengasihi kita. Jadi saya harap firman Tuhan hari ini menginspirasi saudara untuk menjadi orang-orang yang berani melangkah dengan iman. Bukan artinya saudara nekat ya. Kalau saudara sebagai pelajar, saudara harus belajar sebelum saudara ujian ya. Tetapi jika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan kemudian saudara ya lupa jadwal ataupun lupa kalau hari ini adalah hari-hari ujian saudara, mungkin ada mistake kecil yang lain yang terjadi dalam pekerjaan saudara juga ya, mungkin saudara nulis email terus kemudian emailnya ada sedikit typo ya, terus kemudian saudara kepikiran dan saudara menjadi takut. Bahkan hal-hal yang kecil seperti itu bisa melumpuhkan hidup kita. Nah saudara, ya hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk percaya bahwa Bapa pemegang kendali dalam kehidupan kita. Tidak perlu merasa takut karena rasa takut itu melumpuhkan dan memenjarakan kita. Tetapi hiduplah di dalam kebebasan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kebebasan yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan kelimpahan, bukan saja secara materi, tapi juga secara jiwa kita, secara batiniah. Ya, jadi saudara tetaplah damai sejahtera Allah itu memerintah dalam hati dan pikiran kita. Melangkahlah dengan berani untuk hari ini. Damai Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang percaya bahwa Allah pencipta langit dan bumi adalah Bapa kami. Bapa yang berkata bahwa kami berharga. Bapa yang berkata bahwa kami bernilai. Dan nilai kami itu adalah sangat-sangat tinggi. Begitu berharganya kami di hadapan Allah, sehingga Engkau memberikan Yesus Kristus bagi kami untuk menebus jiwa kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup mereka. Kami berdoa supaya kuasa Allah menaungi kami sehingga kami break free Tuhan. Kami dibebaskan dari setiap ketakutan yang memenjarakan kami Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena firman-Mu berkata ketika kami memahami kebenaran, maka kebenaran itu yang membebaskan kami. Jadi biarkan hari ini kami hidup di dalam kebebasan yang sepenuhnya Tuhan. Bukan menjadi orang-orang yang ditaklukkan oleh ketakutan dan kekhawatiran kami Tuhan, tapi kami menjadi orang-orang yang menang atas kekhawatiran kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.